begitu juga dengan pasangan, begitu juga dengan teman juga loh. Kalau kita doang yang benar, pada saat kita berkomunikasi sama teman kan, nanti pertemanannya jadi rusak dong. Kalau semuanya cuma satu yang benar, jadi kita semua yang kita komunikasikan bisa win-win. Oke? Teknik apa sih yang bisa kita gunakan untuk mencapai win-win? Mari kita lihat teman-teman. Ini adalah elemen dari proses komunikasi. Lihat di sini, kata itu sebetulnya cuma 7%. Jadi kata yang kita pilih itu mempengaruhi komunikasi. Tapi tetap penting ya, 7% bukan berarti tidak ada. Makanya pilihan kata itu juga tetap penting. Yang kedua apa? Yang besar presentasinya? Perilaku, gestur kita. Bagaimana kita menyampaikan. Ya, bagaimana kita tatap mata, bagaimana kita bersikap pada saat kita melakukan komunikasi tersebut. Yang terakhir apa? Penting banget. Jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, jangan nangis, jangan emosional. Jadi intonasinya itu penting banget kan, supaya proses komunikasi ini mencapai tujuan lebih efektif. Nah, teknik komunikasi yang baik sebelum tentukan dulu tujuannya. Di mana-mana kalau kita nggak punya tujuan, apa sih kalau nggak pada tujuan itu? Jadi hari Minggu, benar? Hari Minggu nih, hari Minggu. Kalau nggak ada tujuan, jadi kalau ngidul. Kalau tujuannya jelas, oh saya pertama pergi ke acara KJRI dulu. Di sini, habis itu saya lunch, habis itu saya ini. Jadi lebih jelas tujuan. Jadi semua kalau kita udah tentukan tujuan, itu akan lebih terarah. Oke? Kumpulkan informasi. Nah, informasi apa nih? Saya mau ngomong sama suami saya tentang mengurangi duit pengiriman. Mustahil itu. Informasi apa yang saya perlu kumpulkan? Saya baru belajar mau pakai keuangan. Saya mau menabung. Informasi apa yang bisa saya ini untuk mendukung apa yang akan sampaikan ke suami saya atau pasangannya atau keluarga saya, ya. Bahkan ke majikan juga informasi apa nih? Wah, kok majikan saya disuruh kerja ngerjain rumah neneknya juga. Informasi apa yang harus saya tahu supaya saya bisa komunikasi dengan baik dengan majikan saya. Oke? Lantas pada saat komunikasi, dengarkan lawan bicara, ya. Kalau orang ngomong, kita jangan ngomong, dengerin dulu. Jadi kita tahu apa sih ini maknanya yang mau disampaikan. Apa sih alasan dia apa ini? Ya? Kenapa suami saya maunya saya kirim 2.000? Ya kan? 4.000 malah. Jadi dengarkan itu. Lantas berusaha mengerti lawan bicara. Jadi jangan egois. Berusaha berikan saran alternatif. Orang tuh demen alternatif, teman-teman. Jadi jangan, oh saya kayak punya duit kok kamu gini loh. Jangan memerintah, tapi kasih alternatif. Lalu gunakan kalimat positif. Saya khawatir nih ya, kalau saya cuma kirim, saya kirim 1.500, 2.000, tapi saya tidak bisa nabung. Dan saya pulangnya jadi lama. Saya jangan selalu kamu itu kalau pakai kenapa banyak sekali duit yang dipakai dikirim setiap bulan. Jadi jangan kamu tapi saya khawatir Bu, saya khawatir kalau saya ngerjain 2 rumah tiap hari Senin, saya mungkin kelelahan Bu, jadi saya tidak sanggup. Jadi saya pakai kata I say I'm worried that itu. Saya bukan kamu, bukan nuduh orang dari kita. Tetap tenang tapi tegas, ya. Jangan nangis, komunikasi sama suami nangis, kamu majikan keburu emosional, jangan.
kusir. Nah, debat kusir tadi kan dikasih ilmu untuk pernapasan, tenang, relax ya. Dipakai aja ya. Lantas setelah bisa mengacu pada pendapat ahli, seperti tadi mungkin sudah kursus keuangan di Enbridge ya, Bonde ya, atau tempat-tempat lain sudah ada ilmu-ilmu bisa mengacu dari ilmu yang saya dapat ini. Jadi kita bukan omong kosong ketika kita mengajukan sesuatu. Oke. Nah, kesalahan apa sih dalam bernegosiasi itu, teman-teman? Melihat nggak? Apa kesalahannya? Berbicara tapi tidak siap. Mau nggak siap, udah deh ngomong aja deh. Ngomong dulu, tar aja. Tujuannya tar aja. Siap dulu, siap semuanya dikumpulkan data-datanya. Tidak terbuka untuk solusi kreatif. Udah gini. Pokoknya udah keputusan gua itu udah mau menang sendiri. Nah, mencobalah melihat sisi lawan bicara kita. Tidak lagi emosional, tadi udah dibahas, nangis, marah-marah, membentak-bentak. Nah itu jangan, usahakan jangan. Kalau tiba-tiba mau membentak apa? Tarik nafas dulu. Tenang dulu, oke? Bicara dan berhenti. Atau di luar masalah, egois, ngomong terus, nggak kasih kesempatan kepada yang lain. Yang perempuan begitu. Iya benar ya. Pokoknya temen banyak ngomong gitu itu. Nah, usahakan sekarang janganlah terlalu banyak ngomong. Kita kasih kesempatan. Oh iya, saya mengerti. Oh iya. Kita kalau mendengarkan itu kita cuma paraphrasing, alias kita ulang lagi. Oh, jadi tadi Mas mengerti ya. Jadi kita mengangguk. Bagusnya kalau kita ngomong langsung, tapi kalau di telepon kan agak susah ya kadang-kadang ya. Oke, memanggil dengan kata-kata sikap pasif, nunduk, suara tidak jelas. Nah itu tadi sudah dibilang. Kalimat membunuh, apa itu membunuh? Negatif, enggak, pokoknya nggak bisa. Nggak bisa, tidak mungkin ini. Tidak mungkin. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, cannot. Entah. Oh, jadi kalau kita bisa rangkum, persiapkan tujuan, percaya diri, dengarkan lawan bicara, berusaha mengerti lawan bicara, menggunakan kalimat saya, berikan saran atau alternatif, ya, bukan perintah, cari kesepakatan dan bekerja menuju solusi. Tetap tenang tapi tegas, fokus pada masalah, mengaju pada tindakan. Oke. Oh sorry, masih foto tadi? Belum ya. Ya. Oke. Silakan. Ya, boleh saya lanjut? Boleh. Langkah-langkah apa yang bisa kita pakai? Cari waktu yang tepat, benar kan? Benar, jangan lagi majikan, lagi mau. Oh, mungkin saya perlu kasih waktu break ya, buat toilet ya. Oke, kalau mungkin ada yang mau ke toilet, silakan ya, silakan. Karena toiletnya cuma satu, jadi mungkin saya lanjut aja ya, daripada kita berhenti. Jadi langkah-langkah yang bisa kita pakai, cari waktu yang tepat. Majikan lagi baru bangun tidur, belum udah main gajian. Mau ngomong dong, aku suami lagi pusing ngurusin apa gitu, anak sekolah gini. Mas, saya mau ngomong. Waktunya nggak tepat kan? Kalau waktunya hari itu nggak tepat, kita apakan? Kita tunda dulu, cari waktu yang tepat. Betul sekali. Waktu timing is very important. Penting sekali.
Tanyakan kabar kalau bisa. Gimana kabarnya, Mem? Ya, suami. Mas, gimana hari ini, Mas? Ya, langsung aja gitu. Masalahnya gini nih, Mas. Poin aja ya. Tanyakan dulu. Bikin koneksi dulu. Pakai misi dulu. Pelemasan dulu. Ya, pakai misi dulu ya. Sampai kesimpulan dengan lawan bicara. Cari kesepakatan. Kita mau win. Tutup dengan kalimat yang baik. Dia nanti kalau mau diajak ngomong lagi apa? Senang ya, karena komunikasinya sudah baik, efektif, usahanya sudah baik. Sudah lakukan situ. Kita bisa lihat contoh kasus? Contoh kasus. Oke. Contoh kasus. Yuni baru memulai kontrak barunya. Ternyata majikannya hanya membayar gaji sebesar 3.500 bukan gaji menanggung. Majikannya berkata, oh dia menyediakan makanan, tapi satu teman ini memberitahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan bila majikan mengurangi gajinya untuk uang makan. Bagaimana dia harus mengatakan kepada majikannya? Silakan. Oh, ada yang punya ya. Ini yang saya alami dulu ya, pertama kali ke sini. Maaf. Silakan. Kita dengarkan. Cerita sedikit. Cerita sedikit. Masalah ini saya alami dulu pertama kali ke Hong Kong. Saya mengalami hal yang sama. Ya. Jadi di kontrak tanda tangan di agensi gaji sekian, tapi dari rumah pas gaji pertama nggak sama. Oke. Yang saya lakukan pertama ya sebenarnya pembekalan waktu kita ke sini kan kita ada PAP. Kemarin kita harus melapor apabila terjadi hal seperti ini. Berarti di sini kan KJI labor juga melindungi kita. Yang pelan-pelan. Pelan-pelan loh. Ada yang nggak ngerti tuh. Nah, di pas saya gajian, saya ngomong baik-baik sama majikan. Kalau ini nggak sama seperti kesepakatan sebelum saya masuk rumah sini. Ya. Terus dia tetap beralibi lain gitu kan. Saya tetap nggak mau tanda tangan. Kalau kamu mau tanda tangan harus ada agensi di sini dengan nominal sekian gitu kan. Saya ngomong baik-baik aja. Ya setelah itu saya dikeluarkan. Oh. Ya itu ya. Yang penting saya sudah ngomong baik-baik. Saya nggak langsung ada juga kan orang langsung melapor gitu kan kalau ngomong. Tapi saya memberanikan diri meskipun itu beresiko buat saya. Saya memberanikan diri saya ngomong. Enggak, saya nggak mau menerima karena ini salah. Padahal itu saya baru datang baru 1 bulan, ya dikeluarkan gitu sih. Karena buat saya dengan jujur, kalau itu hak kita, yaudah itu hak kita, apapun resikonya. Dari situ saya menemukan majikan yang terbaik dan apa yang ada di aturan itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Nah, pembelajaran dari Mbak siapa tadi? Mbak Sila ya. Jadi kita nih tujuan kita berbicara dengan majikan ini apa sih? Menemukan solusi. Mencari solusi. Inginnya apa tadi Mbak Sila? Mengambil hak. Tujuannya apa? Mengambil hak saya. Ambil haknya gaji yang full Ya ya. betul, seperti yang perjanjian di agensi. Tapi dipikirkan nggak komunikasi yang saya sampaikan ini akan mengakibatkan saya kehilangan kerja atau enggak? Ya kan? Jadi kita pikirkan tujuan kita dan kita ambil data fakta-faktanya. Mungkin apa sih alasan majikan Mbak Sila ini tidak memberikan apa yang sesuai dengan mereka? Pernah nggak didengarkan apa? Iya. Apa alasannya? Karena sebelum saya pertama kali saya kerja memang ada orang tua di sana, nenek. Nah saya itu kan nenek harus pulang ke Pengchau, ada sebuah kota di daerah China. Kan itu bukan urusan saya. Katanya less job, maksudnya dutinya nggak terlalu inilah, jadi agak ringan, cuma satu anak juga sekolah, itu kan bukan urusan saya. Jadi apa yang ada perjanjian awal, ya itu yang saya minta. Jadi solusi tengahnya apa waktu itu? Tidak ada solusi tengah. Solusi yang Ya saya harus ke agensi, saya telepon ke agensi langsung saat itu juga. Ini gimana nih? Ini nggak mungkin. Ada salah satu agensi yang bekerja sama. Tapi tanpa saya tahu gitu kan. Tapi tetap saya nggak mau karena tanda tangan di awal itu waktu itu masih 3480. Terus dia mau ngasihnya cuma 3.000 kurang. Saya nggak mau.
Jadi tujuan Mbak Sila ini udah jelas, dia tidak mau kalau seumpamanya tidak sesuai dengan Iya. jadi sudah terima tujuannya kan. Iya. Jadi tujuan kita tuh beda-beda teman-teman. Mungkin tujuan kita, oh saya tetap mau bekerja, tapi saya pengen tahu nih bagaimana supaya mencari jalan keluar. Jadi yang saya ajarkan di sini bukan hasil akhir, tapi cara kita Solusi. untuk solusi. Prosesnya. Makanya apa yang kita mau itu yang penting kita tahu dulu. Saya mau solusi yang win-win dengan majikan saya. Jadi kalau saya win, kalau saya kehilangan kerja, saya juga lose. Tapi saya harus memberitahukan apa keinginan saya. Nah dalam hal ini Mbak Sila kan pengennya supaya dia tetap dapat yang Haknya. tidak salah. Tapi kita harus tahu, jadi kita harus tahu tujuan kita dan kita support dengan dokumen-dokumen. Kita nggak perlu bilang, loh kontrak kerja begini loh Bu. Yang kita perlihatkan, setahu saya sudah, ini contoh aja ya, jangan dibuat. Saya sudah memperkirakan waktu itu sebelum kontrak, sebelum saya datang ke Hong Kong, saya sudah perkirakan gaji saya 4.000 sekian, saya itu sudah alokasikan Bu untuk ini. Nah ternyata kenyataannya begini, bagaimana ini? Kan bisa, kita nggak ngomong kontraknya begini loh. Sebenarnya kan majikan itu juga udah tahu, ya kan? Tapi kita kasih tahu kan perasaan kita pada saat menerima apa yang kurang atau bagaimana apa yang tidak sesuai. Cara kita menyampaikannya. Saya tidak menyalahkannya, Mbak Sila ya. Tapi tujuan kita ngomong itu apa sih? Dan apakah kita bisa ke arah sama-sama senang? Oke, jadi tahu dulu tujuannya untuk ngomong dengan